juga menjadi karyawan selama 20 tahun. Dan nanti kita akan wawancara langsung, kita akan ngobrol dua arah, dan teman-teman semua bisa menyimak bagaimana sharing langsung dari seorang Pak Rianto ya, seorang Pak Rianto ini yang sekarang masih di Malaysia. Nah, bayangkan bagaimana kok bisa ya pekerja TKI seperti itu di posisi di Malaysia bisa mencapai posisi silver agency. Dan ini baru-baru aja, Februari 2019 kemarin, baru bulan kemarin, baru naik posisi silver agency. Langsung saja kita panggilkan pembicara testimoni yang luar biasa. Kita akan sama-sama mendengarkan wawancara eksklusif ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rianto, silver agency dari Malaysia nih. Mantap nih. Oke, baik. Selamat malam Pak Rianto. Ya, halo ya. Pak. Halo Pak Van. Ya, oke Pak. Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya, supaya gampang nih Pak ya. Ya, ya bisa Pak. Sebelumnya mungkin Bapak boleh perkenalkan latar belakang nih Pak. Seorang Pak Rianto ini apakah sudah berkeluarga atau apa saja kesibukannya selama ini sebelum mengenal 3i nih Pak? Sebelum mengenal 3i Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, jadi sebelumnya terima kasih Pak Van atas waktunya ya. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk mitra CR di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rianto, jadi asalnya dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Lumajang. Jadi latar belakang kami di sini kami seorang pekerja bangunan. Jadi kami mengadu nasib di tahun 2007, jadi kami merantau ke Malaysia. Tahun 2016, jadi kami baru bertemu dengan 3i. Jadi gini Pak, ya sedikit cerita ya. Jadi awal kami kenal 3i dan awal kami join di 3i, itu sebetulnya dulu itu kami join karena segan dengan upline. Jadi upline saya yang mengajak waktu itu presentasi saya, karena mereka jaraknya jauh ya. Jadi di Malaysia saya tinggal di Perak. Upline saya tinggal di Kuala Lumpur, jadi itu ditempuh waktu kurang lebih 3 jam. Jadi upline saya yang presentasi waktu itu namanya Pak Rohman dan Pak Andri. Jadi beliau presentasi saya menggunakan sepeda motor dan waktu itu hujannya sangat lebat. Jadi datang ke rumah mereka basah kuyup. Jadi setelah sampai di rumah, Ya, halo Pak Rianto. Sepertinya ada gangguan sinyal ya Pak. Boleh dicek kembali Pak sinyalnya, mungkin ada baterai atau sinyalnya. Boleh dicek kembali. Halo Pak. Iya ya, halo. Connect Pak. Iya. Silakan dilanjutkan Pak. Bagaimana tadi ceritanya? Oke. Seperti apa? Ya Pak. Jadi kami join dulu memang karena segan Pak ya. Jadi karena segan yang presentasi kami saat itu dengan naik sepeda motor dan kehujanan. Jadi kami join karena segan sama Pak Rohman. Jadi ketika ditawarkan bisnis ini, jadi kami dulu sebetulnya takut juga karena penipuan di tempat kami itu banyak dulu. Jadi investasi bodong-bodong itu banyak di tempat kami. Nah, tapi kami waktu itu join karena kami nggak enak, karena kami merasa segan, merasa kasihan, sudah jauh-jauh hujan-hujan. Nah, seperti itu Pak. Jadi setelah kami memutuskan untuk join, Pak Roman kembali lagi ke Kuala Lumpur. Jadi dari situ kami mulai mencari kami mau melihat di YouTube. Jadi artinya kami mau menggali tentang 3i. Jadi yang kami dapat di YouTube itu ternyata di 3i itu kok banyak sekali orang bisa memiliki penghasilan di atas 10 juta dengan kurun waktu yang begitu singkat. Nah itu Pak. Jadi di situ kami ada ambisi, kami ingin sekali kami berjuang di sini karena kami sudah merasa sangat letih kami jadi TKI. Jadi ketika kami jadi TKI, kami selalu balik kampung, tapi kami tidak pernah bertahan lama di negeri sendiri. Jadi karena disebabkan faktor ekonomi di tempat kami memang susah pekerjaan Pak. Jadi ketika saldo ATM sudah menipis, akhirnya memaksa kami untuk balik lagi ke Malaysia. Dan ternyata itu berulang-ulang sampai kurang lebih dalam 13 tahun kami di Malaysia. Jadi kami bersyukur sekali Pak, kami kenal 3i. Jadi Pak, walaupun pada awal mulanya kami memang 3 bulan tidak pernah mendapatkan mitra,
karena kami tidak ada pengalaman dan upline pun jauh, jadi tidak ada bimbingan dari upline, bimbingan cuma melalui WhatsApp, melalui online. Tapi kami tidak pernah putus asa. Jadi karena kami saking kepinginnya kami memiliki penghasilan yang seperti melihat orang-orang yang sukses di 3i. Jadi kami jalankan usaha ini, waktu itu kami tetap jadi pekerja bangunan. Jadi kami ambil peluang itu ketika balik kerja, nah itu. Jadi kami sempatkan 1-2 jam kita presentasi. Jadi 3 bulan Pak kami di presentasi itu memang ditolak terus. Artinya 3 bulan tidak ada orang yang mau join sama saya. Ya sebetulnya itu membuat kami juga merasa hampir putus asa di 3i. Tapi kalau kami pikir kembali, kalaulah saya berhenti di 3i, artinya saya harus kerja bangunan lagi. Jadi dengan keinginan yang sangat mendalam itu kami memaksa kami untuk belajar, dan alhamdulillah upline pun siap membantu. Jadi pada awal mulanya walaupun upline nggak sering, walaupun 3 bulan sekali datang membantu saya, tapi itu bersyukur sekali itu. Ya, jadi bertahap. Iya Pak. Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita akan coba pelan-pelan untuk memahami bagaimana tadi Pak Rianto awalnya cerita. Pak Rianto pernah menjadi karyawan selama 20 tahun Pak ya? Iya, jadi itu sebelum pergi ke Malaysia Pak? Kalau di Malaysia memang profesi kami sebagai pekerja bangunan Pak, jadi kami kuli bangunan di Malaysia. Artinya sebagai karyawan ini sebelum pergi menjadi TKI Pak ya? Iya, jadi sebelum menjadi TKI. Dan lalu setelah itu, sejak kapan Bapak bekerja di Malaysia sebagai TKI Pak, saat itu Pak? Tahun 2007 Pak. 2007 sampai 2016 Bapak baru kenal dengan 3i di 2016 ya Pak ya? Iya, betul sekali. Artinya kurang lebih 10 tahun Bapak berkarya di negeri tetangga ya Pak? Betul sekali Pak. Ya. Terus gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba Pak Roman datang 3 jam perjalanan? Seperti apa? Awal kisahnya mungkin sedikit kita perlambat alur ceritanya supaya teman-teman bisa meresapi nih ceritanya Pak Rianto nih. Oke Pak, ya. Jadi gini Pak ya. Jadi jarak antara kami dengan Pak Rohman itu memang sangat jauh Pak ya. Jadi ketika itu Pak Rohman memang ada niat presentasi saya dengan membawa adik saya. Halo Pak Rianto. Ya, apakah ada gangguan lagi? Mungkin koneksi dari Pak Rianto. Bisa tolong dicek Pak? Sebentar Pak ya. Ya, nah ini udah tersambung lagi nih Pak. Oke. Jadi artinya Pak Rohman ini sebelumnya sempat kontak ke Bapak dulu sebelum pergi ya Pak ya? Sudah lama kenal dengan Pak Rohman berarti Pak ya? Ya, jadi dengan Pak Rohman kami belum kenal Pak. Oh, belum kenal, oke. Belum kenal, iya. Terus gimana kok bisa belum kenal tiba-tiba Pak Rohman datang jauh-jauh? Iya, jadi yang membawa Pak Rohman itu adik saya, adik sepupu saya namanya Pak Andri. Oh, oke. Iya. Nah, waktu itu berarti ketika Bapak melihat, aduh kasihannya udah jauh-jauh naik motor, datang kehujanan, udah deh, join aja deh gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi kami merasa segan lah, kami menghargai lah. Karena waktu itu kita tanya, kalau daftar di sini itu berapa? Maksudnya harus bayar berapa? Saya tanya gitu Pak. Nah, katanya 400.000. Nah gitu. Jadi kami merasa tidak keberatan. Jadi kalau 400.000 nggak apa-apa lah saya daftar gitu. Jadi tujuan saya di awal itu memang merasa kasihan Pak. Oh, oke, sebentar. Ini ada sedikit gangguan teknis. Saya ganti dulu ya. Ya. Nah, jadi Pak Rianto ketika akhirnya bergabung, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk akhirnya menanggapi bahwa ini satu bisnis yang cukup layak untuk dijalankan? Karena kan awalnya Bapak segan nih Pak, hanya karena segan, tapi nggak ada keseriusan di awal pertama kali masuk Pak. Nah, berapa lama Bapak waktunya sehingga Bapak nih akhirnya oke, saya sudah melihat-lihat tentang 3i ternyata bagus juga. Berapa lama Bapak perlu waktu untuk mengambil keputusan dari segan akhirnya
memutuskan untuk oke nih bagus seperti itu Pak? Oke. Jadi setelah Pak Roman sudah balik lagi ke Kuala Lumpur, jadi esok harinya itu saya sama Pak Andri itu di follow up lah Pak. Jadi kami diiming-iming dengan bonus. Katanya di sini ada peluang nabung gratis katanya gitu. Bahkan di sini bisa ada income. Dan diceritakan katanya di Jakarta itu ada anak muda usianya 25 tapi punya penghasilan ratusan juta gitu. Jadi di situ saya cuma merasa apa betul itu. Jadi disarankan saya melihat di YouTube ya. Jadi kami banyak sekali melihat di YouTube. Jadi ternyata di situ memang benar. Nah, jadi saya bisa melihat di situ ada bukti-bukti orang yang sukses di 3E. Jadi dari situ kami mencoba Pak. Kami mencoba menjalankan di sini. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak cerita nih, 3 bulan pertama Bapak nggak berhasil ngajak orang sama sekali ya, Pak ya? Sama sekali, Pak. Oh. Nah, tapi apa yang Bapak lakukan kan saat itu kan Bapak kan sebagai seorang pekerja di negara tetangga, tentu Bapak punya jam kerja, tidak bisa sembarangan menjalankan bisnis ini. Nah, bagaimana Bapak mengaturnya? Apakah selesai jam kerja, Bapak selalu kerjakan bisnis ini, atau seperti apa awal-awalnya? Ya Pak. Jadi awal mula saya mau ngambil keputusan untuk jalankan bisnis ini Pak. Bisa dikatakan saya merasa agak sangat berat Pak. Karena satu kita ada tentangan dari keluarga. Jadi tidak ada dukungan dari keluarga. Jadi ketika saya cerita sama saudara, bahkan sama orang rumah saya sendiri pun tidak ada yang setuju. Karena mereka takut nanti saya joinkan orang, nanti ujung-ujungnya tertipu, banyak orang yang akan mencari saya. Nah seperti itu Pak. Itu. Yang kedua, waktu saya jalankan, jadi teman-teman terdekat itu saya ceritakan semua tentang bisnis ini. Tetapi teman-teman saya ternyata mereka meremehkan semua. Jadi saya ditertawakan, bahkan dengan karena saya sering-sering cerita, akhirnya mereka satu persatu menjauh. Nah, jadi waktu saya pun terbatas juga, Pak. Karena setiap hari di sini saya harus berangkat pagi, balik malam. Nah, itu. Jadi start kerja jam 8 sampai rumah jam 6. Nah, itu. Jadi kami kerjakan bisnis ini waktu itu teman pun terbatas di sini. Jadi ketika saya cerita sama teman pun tidak ada yang mau menerima. Mereka semua menolak. Jadi kami mencoba waktu itu balik kerja, mandi-mandi, selepas maghrib, saya mencoba untuk mencari orang Indonesia. Dan orang Indonesia di Malaysia itu sangat terbatas, Pak. Jadi di sini kita harus pilih-pilih. Nah, bukan semua tempat ada orang Indonesia. Jadi saya... Berarti Pak Rianto saat itu Bapak setelah 3 bulan mungkin teman-teman nggak ada yang mau, Bapak coba mencari orang Indonesia di negara Malaysia ya Pak ya? Artinya saat itu Bapak mencoba berkenalan dengan orang Indonesia yang mungkin sebelumnya Bapak belum kenal, begitu Pak? Betul sekali Pak. Jadi kami banyak, di awal itu kami presentasi sama orang yang belum kenal. Karena yang kenal itu semua tidak ada yang menerima. Jadi mereka menolak. Oke. Nah, apa yang Bapak rasakan saat itu? Karena artinya nih terpaksa Bapak harus coba kenalan dengan orang Indonesia yang Bapak nggak kenal nih. Padahal posisinya saat itu Bapak sendirian berjuang ya Pak ya, karena apply ini jauh ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan, Bapak mungkin masih ingat pengalaman pertama ketika Bapak akhirnya pecah telur nih Pak. Ya, setelah 3 bulan tidak Ingat sekali Pak. Ya. Nah, seperti jadi apa ceritanya Pak? Sebetulnya saya merasa panas juga Pak waktu itu. Panasnya saya karena gini, jadi ketika cerita sama teman-teman tuh saya diremehkan. Ya, banyak orang yang tertawakan. Jadi saya selalu dibicarakan di luar sana. Itu yang membuat saya panas dalam hati saya harus sukses di 3E. Saya akan tunjukkan pada kalian bahwa saya bisa sukses di 3E. Nah, jadi waktu itu Pak, saya terus berjuang mencari orang Indonesia. Jadi waktu itu kita mau presentasi pun saya nggak berani Pak. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang, ternyata tangan saya nggak terasa tuh ngeder semua itu, gemeteran itu. Jadi saya cuma bisa ngomong sama calon prospek saya, kamu lihat saja sendiri di Google. Jadi itu, saya tidak bisa menyampaikan Pak. Oh. Jadi saya cerita sama Pak Roman bahwa mencari mitra di sini hampir semua tidak ada yang menerima. Ya. Jadi ketika Bapak mengalami proses di awal, siapa yang pada akhirnya menjadi mutiara-mutiara Pak Rianto nih Pak? Ketika awal Bapak akhirnya mulai ketemu,
Oke. orang Indonesia yang tidak Bapak kenal tadinya, lalu Bapak coba memberanikan diri untuk kenalan sama mereka, dan Bapak presentasinya pun lewat YouTube karena Bapak tidak merasa pede gitu Pak ya untuk cerita sendiri. Akhirnya mereka nonton sendiri YouTube-nya ya Pak ya? Bukan juga Pak. Jadi yang saya ceritakan itu pun mereka nggak join juga sebetulnya orang-orang yang baru saya kenal. Oh oke. Iya. Jadi waktu itu memang saya mengeluh sama upline saya bahwa 3A itu kalau kita jalankan tidak ada orang yang mau masuk. Saya bilang gitu. Jadi Pak Roman waktu itu bilang katanya gini, Mas nanti ada orang dari Jakarta akan turun ke Malaysia, nanti akan saya bawa ke rumahmu. Dia bilang gitu. Oke. Jadi waktu itu yang datang itu Bu Enila Hasan. Oh. Iya. Jadi Bu Enila Hasan. Jadi ketika Bu Enila Hasan datang ke sini, kesempatan saya, jadi teman-teman yang saya ceritakan pada mulanya itu banyak yang menolak. Jadi saya berusaha untuk mengumpulkan mereka. Nah, jadi ketika mereka sudah ada di sini, Bu Enila yang menerangkan itu Pak. Jadi Bu Enila yang menceritakan, di situ baru ada beberapa orang yang memutuskan untuk bergabung. Oh, luar biasa. Nah, itu jadi pecah telur di awal seperti itu, Pak. Di jadi bulan waktu itu, Pak? Bulan keempat, Pak? Iya. Jadi bulan keempat itu saya, kalau nggak salah, Pak. Jadi waktu itu saya terus berusaha gigih. Katanya kalau kamu punya double elite, bonusnya katanya kurang lebih 2 jutaan. Jadi saya bekerja keras lagi, Pak. Saya untuk nambah supaya saya bisa tembus namanya double elite. Jadi saya kejar target itu, termasuk saudara-saudara saya juga saya masukkan. Jadi alhamdulillah waktu itu tembus namanya double elite. Wow, iya, iya. Iya, jadi lalu bagaimana ceritanya akhirnya Bapak sudah mulai menapaki mitra-mitra yang mulai berkembang, akhirnya bisa naik ke posisi team agency, leader agency, bahkan pada akhirnya ke bronze agency, sebelum akhirnya naik ke posisi silver agency. Nah, bagaimana Bapak bisa mengelola mitra-mitra Bapak, membina, mendampingi, padahal posisi Bapak mungkin di Malaysia, sedangkan mungkin jaringan Bapak ada yang di Indonesia ya, begitu ya Pak? Iya, ada. Seperti apa caranya Pak? Bagaimana caranya Bapak bisa membangun komunikasi, mengarahkan mitra, memberikan pengarahan seperti itu? Seperti apa yang Bapak lakukan? Iya Pak. Jadi waktu itu Pak, jadi setelah kami balik kampung waktu itu ya, jadi setelah saya dapat bonus double elite, saya mendapatkan bonus kurang lebih 2.300.000 waktu itu. Nah, jadi setelah saya balik kampung, jadi saya sudah istilahnya sudah nggak ketemu sama mereka karena saya balik kampung. Jadi bulan depannya ternyata bonus itu, saya kira waktu itu bonus itu akan setiap bulan saya dapatkan. Ternyata sampai di kampung tidak ada yang nabung semua Pak. Jadi waktu itu saya cuma dapat 50.000. Lah, jadi waktu itu pun saya kaget. Wah, katanya dapat bonus tapi bulan ini kok habis bonusnya. Jadi saya kembali lagi ke Malaysia, tanya sama upline, ini plan gimana kok nggak ada bonusnya saya? Saya sudah ada orang 10 tapi nggak ada bonus. Jadi upline saya waktu itu menjelaskan. Jadi syaratnya ada bonus, harus ada omset yang di bawah. Jadi waktu itu Pak, jadi orang yang sudah join itu memang saya sering-sering datangi saya. Jadi saya sering-sering datangi, waktu itu memang saya ajak mereka untuk jalan. Jadi setiap malam kami selalu jalan dengan satu sama yang lain itu Pak. Nah, jadi alhamdulillah. Di luar jam kerja Bapak merangkul mitra-mitranya ya Pak ya? Iya Pak. Jadi waktu itu kami pun kerja di sini bisa dikatakan kami tidak bisa cuti. Jadi bisa dikatakan kami tidak pernah cuti karena memang undang-undang waktu kerja itu saya tidak ada cutinya Pak. Jadi saya banyak melakukan itu di malam hari. Jadi kami lakukan itu sampai setiap hari lah, kami setiap malam kami pasti lakukan itu. Jadi kami keluar, jadi walaupun tidak ada arah tujuan, kami cuma mencoba di tempat di mana ada orang Indonesia, di situ kami akan masih mencari lah seperti itu Pak. Biasanya mulai pukul berapa, selesai pukul berapa Pak? Ya, jadi biasanya itu dari jam 8 ya Pak. Jam 8 saya keluar, jadi biasanya balik saya sampai jam 12. Sampai jam 1. Jadi istilahnya kami, iya Pak, jadi kami banyak waktu habis di restoran lah, di warung kopi seperti itu Pak. Oke. Nah, setelah Bapak mencapai kemarin posisi Silver Agency di bulan Februari Pak, mungkin saya ucapkan selamat buat Bapak ya Pak ya. Nah, bagaimana
rasanya Pak menapaki satu posisi silver agency dengan penghasilan yang cukup besar nih Pak? Ya, ini memang sangat bersyukur sekali ini Pak Fran ya. Karena terus terang sebelumnya saya juga nggak pernah mikir kalau saya bisa sampai di posisi silver agency. Jadi bahkan dulu waktu saya jadi kerja di Malaysia, saya nggak pernah terlintas juga saya bisa memiliki satu buah mobil. Jadi hari ini saya sudah punya satu buah mobil murni dari bonus 3i. Jadi itu saya sangat bersyukur sekali. Nah, jadi hari ini saya bisa tembus posisi silver, ya itu pun saya sangat bersyukur sekali. Kami ucapkan kepada Halo Pak. Ya. Sinyalnya hilang lagi Pak. Boleh diulangi terakhir Pak, kalimat terakhir. Bisa Pak, ya. Jadi kami pesanlah Pak ya. Jadi kepada yang lain, jadi khususnya kepada TKI, semua TKI, karena kami sangat merasakan Pak. Jadi TKI itu sangat sedih sekali sebenarnya Pak. Kita harus kerja di negeri orang, jadi meninggalkan keluarga. Jadi banyak sedih sekali Pak saya melihat TKI yang di sini. Jadi dengan adanya peluang di 3i, kami mengajak semua orang untuk betul-betul memanfaatkan peluang ini Pak. Baik. Karena kami kerja di bangunan Pak ya. Waktu itu kami jadi kuli bangunan, kami 13 tahun. Ketika saya balik kampung, kami tidak pernah bisa lama di kampung Pak. Jadi kami betul-betul sangat merasa bahagia waktu kami merasakan di kampung waktu itu kami tidak bekerja. Jadi kami bermain-main dengan keluarga, itu ada income yang masuk itu. Jadi setiap bulan ada income yang masuk, itu memang sangat terharu sekali Pak. Baik. Mungkin Pak Rianto bisa ceritakan sedikit saja apa yang menjadi impian, yang menjadi motivasi, yang menjadi kekuatan untuk terus memperjuangkan bisnis ini 3i. Walaupun mungkin Pak Rianto merasakan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ditolak oleh teman dan sebagainya, 3 bulan tidak dapat, tapi Bapak terus berjuang sehingga sampai di posisi silver, bisa mulai merasakan satu perubahan yang luar biasa, bisa berkumpul dengan keluarganya. Mungkin boleh bagikan kepada teman-teman yang ada di sini, apa kekuatan yang mendasari Bapak untuk terus berjuang, sehingga apapun halangannya, tidak terasa karena ada impian yang begitu besar. Ya, betul sekali Pak Fran. Jadi di sini kami ada impian, jadi kami merasa sangat gimana sebagai TKI, bahkan kami tidak bisa melihat pertumbuhan anak. Dan yang kedua, kami ingin menaik taraf hidup keluarga, Pak. Kami ingin mengumrohkan orang tua, dan juga kami ingin membahagiakan saudara-saudara. Dan kami di sini berjuang sama teman-teman. Di sini kami ingin sekali membantu rekan-rekan perjuangan sebagai TKI, Pak. Iya. Dan mungkin Bapak juga bisa ceritakan bagaimana yang Bapak lihat dan rasakan ketika Bapak sekarang sudah posisi silver, hanya dalam waktu tidak sampai kurang lebih 2 tahun, 3 tahun mungkin, dibandingkan ketika Bapak bekerja selama tadi ada 20 tahun sebagai karyawan, 13 tahun sebagai pekerja bangunan. Bagaimana Bapak bisa menggambarkan dalam satu kalimat yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua sebagai perbandingan? Ini loh hasil 3i dan dibandingkan kalau saya bekerja selama sekian tahun, seperti apa sih rasanya bedanya, Pak? Ya Pak Afan. Jadi sangat berbeda sekali Pak ya. Jadi 3i ini kita hanya jalankan, hanya kami istilahnya part time. Jadi kami cuma mengambil beberapa jam saja dalam per hari, tiap malam. Nah, sedangkan kami kerja di bangunan waktu itu, kami harus full time 1 hari. Jadi ya, usaha yang saya perjuangkan puluh-puluh tahun itu ternyata tidak ada jaminan kita ada passive income di situ. Dan yang kedua, jadi saya sangat percaya sekali bahwa sesuatu yang sama, kalau kita kerjakan pasti hasilnya sama. Jadi artinya kalau kita mau berubah, mau sukses, artinya kita harus cari terobosan lain. Jadi kalau kita masih bertahan di situ, sampai kapanpun kita, ibaratnya kita ngopi di tahun-tahun yang kemarin. Ya, baik.
Dan mungkin Pak Rianto, apa yang Bapak mau kejar selanjutnya? Sekarang sudah di posisi free agency, tentu penghasilannya sudah jauh lebih besar dibanding pada saat bronze kemarin. Apa yang Bapak mau kejar selanjutnya? Komitmen Bapak mungkin target Bapak selanjutnya ke Gold Agency katakanlah, atau mungkin bahkan ke Crown Agency, apa yang mau, impian terbesar apa yang Bapak mau wujudkan dengan sukses di 3i Network sebagai posisi Crown Agency nantinya, Pak? Silakan Pak, terakhir Pak. Iya Pak. Jadi betul sekali Pak, kami ada impian besar juga. Jadi kami bertahun-tahun di Malaysia, kami belum bisa memiliki rumah. Dan juga kami ingin sekali mengumrohkan orang tua. Dan kami ingin, kami kepingin sekali menarik teman-teman seperjuangan di 3i, khususnya di TKI di sini Pak. Karena mereka banyak sekali yang tidak bisa melihat pertumbuhan anak mereka Pak. Karena mereka selalunya balik dari Malaysia itu butuh waktu yang sangat lama Pak. Ada yang 3 tahun baru balik, ada yang 5 tahun baru balik. Oke, ya. Baik Pak Rianto,